Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mengerjakan tugas akhir yang kami buat untuk mata kuliah kriptografi. Kami dari STMIC STIE Mikroskill Medan akan membahas tentang Advanced Encryption Standard atau yang disebut dengan AAS. Di sini saya sendiri, Bayu Sukmasani, akan menjelaskan pada bagian pembentukan kunci. Selanjutnya, Wilhelm Felix itu akan melakukan proses enkripsi dan juga deskripsinya untuk metode AAS ini. Selanjutnya, teman saya, Stefan Leonardi, dia akan melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu melakukan program yang akan membahas tentang AAS ini. Jadi dia akan melakukan enkripsi menggunakan pemrograman langsung. Nah, teman-teman penasaran? Tetap stay tune ya. Halo teman-teman, nama saya Bayu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya kunci dari AAS itu sendiri. Nah, di sini kita sudah mempunyai contoh-contohnya, yaitu kita menggunakan kunci dengan nama kunci AAS 16 byte YA. Selanjutnya, kunci ini kita taruh di sini dan jumlahnya itu dihitung. Ada 16 buah. Di sini kita menggunakan 128 bit, di mana di sini kita akan melakukan 10 kali putaran atau 10 ronde. Nah, di setiap rondenya itu terdapat 4 wave sendiri sampai dia nanti di ronde terakhir. Nah, balik kemari, di sini terdapat huruf kapital, huruf kecil, lalu angka. Nah, dari sini kita harus merubah kunci ini menjadi kode ASCII-nya. Itu dapat dilihat dari sini. Nah, huruf K. Di sini ada 004B dengan huruf Latin K kapital. Jadi setiap huruf atau angka atau bahkan mungkin simbol itu memiliki kode ASCII-nya masing-masing. Dapat dilihat mungkin dari sumber-sumber internet atau mungkin dari Wikipedia juga valid sih menurut saya, soalnya sama semua contohnya. Nah, selanjutnya setelah diubah menjadi kode ASCII-nya masing-masing, di sini dikatakan menjadi bilangan heksadesimal karena udah sampai 4B, 6E, dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya, setelah kita letak di sini bilangan ASCII-nya masing-masing, maka kita pindahkan kemari. Nah, ini dia. Kalau teman-teman perhatikan pasti sama nih dengan yang ini. Nah, itu dia ronde 0. Di sini tidak melakukan rotasi. Nah, selanjutnya di ronde 1 kita akan memasuki wave keempat. Kenapa wave keempat? Di sini wave 0 sampai 3 sudah dilakukan. Jadi nanti waktu ronde 10 itu wave terakhirnya ada 43. Jadi 43. Di wave 4 ini kita akan melakukan rotasi sekali dengan wave terakhir dari wave sebelumnya, yaitu ini. Kalau teman-teman bisa lihat sama ini. Terus dilakukan rotasi sekali itu maksudnya pindah posisi dia. Jadi 74 yang tadinya di atas itu digeser ke bawah dan 65 naik, 59 naik, 41 naik. Jadi dirotasi dia ke bawah sekali. Selanjutnya S-box. Apa ini S-box? Dari rotasi sekali tadi dapat hasilnya 65, 59, 41, dan 74.
Nah, di sini di dalam Xbox juga kita ambil dari sini. Kenapa saya bilang 65, 59, 41, 74? Karena di sini kita bukan bilangan puluhan, tapi ini pertemuan antara tabel. Yang teman-teman bisa lihat di sini hasilnya nanti 4B, terus ada CB, 83, dan 92. Nah, pasti teman-teman bingung dapatnya 4D ini, terus CB, 83, 92 ini dari mana? Kita ambilnya dari sheet tabel ini. Nah, coba kita lihat Xbox dari 6, 5. Nah, sini Xbox 6 dan 5 dapat kita lihat, kita tarik garisnya, itu nanti akan bertemu di 4D. Coba kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman lihat 4D menjadi titik pertemuan. Maka di sini kita buat jadi 4D. Begitu juga dengan 59 mendapatkan hasil CB, 41 mendapatkan hasil 83, 74 jadi 92. Selanjutnya dari Xbox kita akan melakukan proses sort. Nah, di sini kita ambil dari Xbox tadi 4D, CB, 83 dan 92. Terus ditambah 01, 00, 00, 00. Nah, di sini teman-teman dapat lihat itu kita ambil dari sini sebagai ronde pertama. Jadi nanti ronde kedua, ronde ketiga, dan ronde selanjutnya sampai ronde 10 itu akan mengikuti tabel ini. Kalau kamu lihat sama kan? Di sini. Nah, di sini selanjutnya ditambah dengan 4B, 75, 6E, dan 63. Nah, inilah alasan kenapa prosesor ini dilakukan. Itu diambil dari sini di awal di wave 0. Di situ dapat teman-teman lihat sama. Jadi nanti di proses-proses wave selanjutnya, jadi wave yang setelah 4B ini akan dilanjutkan ke wave selanjutnya kayak ini, jadi 69, 41, 45, 53. Nah, ini dia selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Tapi sebelum melakukan prosesor, di sini kita harus melakukan proses perubahan dari bilangan desimal ini. Maksud saya bilangan heksadesimal ini ke bilangan biner. Kenapa? Itu sudah menjadi ketentuannya. Di sini kita sudah akan melakukan prosesor setelah kita ubah 4D ini jadi bilangan biner. Begitu juga selanjutnya. Semuanya ini yang di 3 tempat ini kita ubah menjadi binernya masing-masing. Lalu kita akan melakukan prosesor itu sendiri. Nah, dapatlah itu hasilnya bilangan binernya seperti ini dari masing-masing prosesor yang dilakukan. Nah, itulah dia prosesornya, dan setelah prosesor dilakukan, jangan lupa dikembalikan lagi menjadi bilangan heksadesimal karena di sini kita menggunakan heksadesimal. Nah, dapatlah hasilnya 07, BE, ED, sama F1 dari bilangan biner ini. Nah, 07, BE, ED, dan F1 ini kita masukkan ke dalam wave yang keempat. Nah, inilah dia hasilnya dari rotasi 1. Teman-teman, selanjutnya untuk melengkapi rotasi 1 ini kan harus mempunyai 4 wave masing-masingnya. Nah, di sini kita lanjutkan dari wave 5. Di wave 5 ini 07 BEED F1 ini yang dari sini kita lanjutkan lagi kemari. Terus ini yang tadi saya bilang 69, 41, 45, 53 itu diambil dari sini wave yang 1. Lanjutan dari wave 0 yang kita pakai untuk sort tadi. Nah, selanjutnya dilakukanlah kembali proses sortnya dengan cara mengubahnya ke dalam biner kembali. Lalu dapatlah hasilnya biner ini. Maka jangan lupa di heksadesimalkan lagi jadi 6E, FF, A8, A2. Maksud saya A8, A2. Itulah dia heksadesimal dari biner ini, dan jangan lupa diletak di sini wave 5 karena selanjutnya tadi dari hasil selanjutnya maka dapatlah hasil ini. Nah, masih ada 2 wave lagi kan. Nah, caranya itu sama seperti wave 5 yang cuma
melakukan proses sort tanpa melakukan proses rotasi, karena rotasi ini setiap ronde itu dilakukan hanya sekali, sedangkan wave di dalam setiap ronde itu dilakukan 4 kali. Nah, dilakukanlah itu selama 10 ronde. Dari situ nanti bakalan dapat hasil akhirnya dengan banyak wave-nya 43 dan hexadesimal akhirnya 80, E0, 6A, 88. Proses ini dilakukan secara terus-menerus karena beginilah proses pembentukan dari kuncinya tersebut. Ini sekali lagi kita coba ya, kayak ini proses selanjutnya. Rotasi sekali lagi, ini udah ronde kedua dari ronde yang di atas tadi, ini kan. Nah, 2B ini 2B AC 8B3 9A dapatnya dari sini. Hasil akhir dari wave 7 ronde 1. Terus dilakukanlah rotasi sekali. Seperti syarat yang pertama tadi, harus dalam satu ronde itu terdapat sekali rotasi. Nah, teman-teman bisa lihat proses S-box dilakukan kembali dengan cara tadi melihat shift table sini, pertemuan antara kayak yang tadi 6 dan 5 menghasilkan 4D. Kalau di sini pertemuan antara A dan C menghasilkan 91. Coba kita coba lagi ya. A dan C menghasilkan 91. Begitu dia teman-teman. Selanjutnya dari sini kita melakukan proses sort kembali. Jangan lupa dibinarkan dari hexadesimal ini. Lalu di hexadesimalkan lagi setelah mendapat hasil binarnya. Proses ini terus dilakukan kayak yang saya bilang tadi sampai akhirnya wave 43. Nah, tadi yang saya bilang B0, E0, 6A, 88. Nah, inilah dia proses dari pembentukan kunci dari AAS. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Felix. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara enkripsi dan deskripsi dari algoritma AES atau Advanced Encryption Standard atau bisa disebut dengan algoritma Rijandel. Bagaimana cara enkripsi dan deskripsinya? Berikut ini adalah penjelasannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara mengenkripsi menggunakan algoritma Rijandel atau algoritma AES ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang membuat contoh AES ini dalam bentuk Excel dan juga pembuat animasi Rijandel ini yaitu Enrique Jabala dari negara Uruguay. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari flash ini, yang video flash ini. Oke, ini adalah contoh sederhananya dari mengeksekusi. Oke, ini adalah state adalah pesan kita, pesan awal kita. Pesan ini kita ubah semua dalam bentuk heksadesimal. Jadi ini adalah 3288 31 Jadi dibaca itu adalah 3 dan 32 bukan 32. Berbeda ya. Oke. Ini sedangkan sebagian ini adalah cipherkey. Cipherkey adalah pembentuk kuncinya. Oke. Selanjutnya ini akan masuk ke bagian enkripsi. Oke, kita masuk ke enkripsi proses. Oke. Enkripsi proses dalam algoritma maupun enkripsi maupun deskripsi akan melibatkan 10 round. Bisa lebih, bisa 12, bisa 16. Tapi yang paling penting adalah round pertama sampai round sebelum terakhirnya. Misalnya kita pakai 10 round. Berarti round pertama sampai round yang ke-9. Maka kita akan melibatkan 4 buah ini, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan add round key. Pada round yang terakhir kita tidak ada melakukan namanya mix column. Bisa kita lihat dari animasinya 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Setelah itu akan masuk ke bagian bawah 9 sub dan tidak pada round ke-10 tidak ada menggunakan mix column. Oke, kita masuk. Ini ada 4 transformasi, ada subbyte, shift row, mix column, and round key. Oke, kita masuk bagian yang pertama adalah subbyte. Oke, subbyte. Subbyte apa itu? Subbyte adalah sebuah cara di mana kita sudah ada Xbox. Xbox ini sudah disediakan. Oke, Xbox ini sudah disediakan dan kita cukup hanya memasangkannya. Bagaimana cara memasangkannya? Kita ambil satu byte data. Oke, lihat ini terdiri dari 1 dengan 9. Jadi 1 ini angka 1 ini akan masuk ke bagian vertikalnya. Masuk kita
kita cari, kita taruh di kita tandai dulu ya, biar mudah dicari. Oke, sedangkan satu lagi ini 9 ini akan masuk ke bagian horizontal. Oke, kita tandai lagi. Kita tandai dulu ya. Oops. Oke, 9. Ini adalah bagiannya. Jadi titik pertemuan, kita bisa melihat ada sebuah titik potong, titik pertemuan antara secara vertikal dan horizontal. Titik pertemuan inilah yang kita ambil dan kita buat dari datanya. Misalkan di sini kita sudah bisa lihat bahwa yang jadi titik potongnya ini adalah ini. Ini saya lihat lagi. Oke, ini D dengan 4. Jadi kita ambil D4, kita gantikan ke dalam bagian sini. Kita ambil D4, kita masukkan ke dalam sini. Oke, saya hapus dulu bentar, biar kita jalankan videonya. Oke, nah masuk ke bagian horizontal, masuk ke bagian vertikal dan lihat titik pertemuan adalah D4. Oke, D4. Apakah kita hanya ganti satu? Tidak, kita ganti semua byte setiap data. Kita ganti, kita cari titik pertemuannya, kita ganti. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Kita masuk kedua, yaitu shift row. Oke, shift row. Apa itu shift row? Shift row itu kalau secara di bahasa Indonesia adalah pergantian kolom atau rotasi kolom. Jadi cara rotasinya gimana? Lihat, pada bagian pertama, baris pertama itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, baris kedua di sini sudah dijelaskan rotate over 1 byte. Berarti tukar 1 byte. Tukarnya gimana? Nah, kita lihat. Tukarnya adalah ini yang paling ujung kiri. Kita ambil, kita putar. Kita masukkan ke sebelah kanan. Baru kita dorong datanya. Kita dorong, masukkan. Jadi hasilnya apa? Hasilnya sudah pasti BF, B4, 41, dan yang kita masukkan tadi 2 sama 7. Oke, kita lihat animasinya ya. Nah, tukar. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga gimana? Baris ketiga itu sudah dijelaskan rotate over 2 byte. Jadi cara rotate-nya gimana? Berarti 2 buah lah kita ambil, kita pindahkan. Oke, jadi gimana hasilnya? Hasilnya sudah pasti dari 5D 52 1198. Oke, saya hapus dulu bentar. Oke, kita jalankan animasinya. Oke, baris terakhir 3 byte. Jadi caranya gimana? Ya udah, ambil aja nih 1 2 3. Oke, baru kita dorong masukkan datanya di baris yang sama. Oke, saya hapus bentar lagi. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teknik dari mix column. Oke. Untuk teknik mix column saya akan menjelaskan dengan menggunakan ini Excel. Bisa kita lihat ya Excelnya. Oke, mix column. Jadi gimana membuat mix column? Mix column itu dia seperti pertukar. Oke, kita menggalikan matriks antara matriks ini dengan matriks ini caranya. Tapi ini adalah sudah dalam bentuk heksa. Jadi gimana kita buat dalam bentuk heksa? Caranya adalah menggunakan sebuah tabel yang dinamakan tabel Galois. Karena si pembuatnya namanya Galois. Oke. Gimana caranya? Misalkan kita mau mencari nilai ini. Mencari nilai ini, saya pakai ini ya. Kita mau mencari ini 60. 60 ini datang dari mana? 60 ini datang dari nih, kita tuliskan dulu. Kita ambil nilainya. Kita ambil nilai ininya. Kita sortkan dengan nilai ini. Nah, jadi kita tulis dulu ini 30, 31, E5, B6, baru kita nilai sortkan ini 02, 03, 01, 01. Oke. Bentar, saya hapus lagi. Oke. Setelah kita tuliskan, baru kita lakukan apa? Sortlah dengan menggunakan tabel Galois. Di Excel ini sudah dijelaskan bagaimana ada tabel Galois. Ini tabel Galois. Ini 1 sampai ini FF. Oke, jadi caranya gimana? Caranya mirip dengan sort byte tadi. Cuma kita hanya memasang-masangkan saja. Misalkan 30 dengan 02. Oke, kita cari dulu 30 dengan 02. Oke, kita tutup ya 30. Kita cari. Oke. Karena ini terlalu banyak, kita lihat kita apa. Ini adalah 02. Oke, saya tarik saja biar lebih paham. Kita cari 30. Nah, ini 30. Oke.
30. Ini dia 30. Berarti hasilnya adalah nih. 30 dengan 02 adalah 60. Maka 60-nya bukan langsung kita masukkan ke dalam bagian sana. Loh, sabar. Jadi 60 ini kita masukkan dulu ke dalam notepad yang sudah saya buat. Oke, 60. Oke, di sini 60. Oke, saya hapus lagi. 60. Jadi 60 itu dapat ini. Kita sudah dapat 60 nih. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya sama. 31 dengan 03. Kita cari di dalam tabelnya. Dapat hasilnya 53. E5 dapat 01. Dapat E5. B6 dengan 01 dapat B6. Anda tidak percaya? Silakan buktikan saja dengan tabelnya Anda cari. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita pakai ini. Ini namanya hexa sort value. Oke, hexa sort value. Jadi kita melakukan hexa sort value antara 60 dengan 53. Wah, caranya gimana? 60 kita sortkan dengan 53. Oke, cara sortnya itu mudah. Kita seperti membandingkan antara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Oke. Jadi pertama kita bandingkan apa dulu? Kita bandingkan antara 60 dengan 53. 6 dengan 5. Kita lihat. Seperti yang teknik subbyte tadi, kita pasangkan saja 6 dengan 5. Oke, dapat hasilnya adalah 3. Kita tulis 3. 0 dengan 3, kita cari lagi. 0 dengan 3. Hasilnya adalah 3. Maka 33 ini kita tuliskan dalam sini. Oke, selanjutnya apa? 33 dengan E5 ini kita saya hapus dulu. 33 dengan 05 ini kita masukkan dalam sort hexadesimal sort value-nya lagi. Kita pasangkan seperti subbyte tadi. Dapat hasilnya apa? D6. D6 dapat apa? Hasilnya B6. Sudah. Dua ini kita sortkan lagi. Dapat hasilnya 60. Setelah kita dapat 60, barulah kita tuliskan ke dalam mix column-nya. Mix column untuk satu bagian di sini. Ini. Dapatlah dia 60. Jadi untuk mencari ini gimana? Nah, mencari ini kita sama. Kita pakai yang ini. Tapi mix column-nya sudah pakai yang baris kedua. Kita cari lagi. Cari baris ketiga gimana? Sama baris ketiga. Sama baris keempat. Cara dapat BF-nya ini gimana? Ini juga. Tapi dimulai dari kolom yang pertama. Kolom yang pertama. Oke? Saya sudah lebih paham lah ya. Mudah untuk dipahami. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Mix column sudah selesai. Oke. Kita kembali ke animasinya. Ini saya lewatkan saja karena kurang adanya penjelasan. Oke, selanjutnya adalah add round key. Oke, add round key apa? Setelah kita mix column, kita add round key. Antara ini baris kolom pertama dengan kolom yang pertama dari round key. Ini kita sortkan. Cara mensortnya gimana? Sama seperti yang tadi. Cara sortnya adalah ini 0. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, ini 0, 4, A. 0 dengan A, 4 dengan 0. Oke, caranya gimana? Caranya ini, saya punya tabelnya. Saya punya ada foto tabelnya. Nah, oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini, saya punya tabelnya ini. Jadi tabelnya ini mempermudah kita dalam melakukan sort. Misalkan, 0 dengan A. Kita cari 0 dengan A. Cari 0 dengan A. Ups. Oke, 0 dengan A. Nih, 0 dengan A ini nih. Berarti huruf A. Lanjut. 4 dengan 0. Lanjut. 4 dengan 0 adalah 4. Maka hasilnya adalah A4. Kita lihat animasinya. Muncul kan? A4. Jadi sudah benar. Lanjut. Yang bagian bawah. Ini 6 dengan F. Kita cari 6 dengan F. 9, sudah muncul 9. 6 dengan A, hasilnya adalah C. 6 dengan A adalah C. Maka dapat hasilnya 9 dengan C. Begitu saja sampai kita lakukan. Teknik ini kita lakukan. Setelah kita dapat round key-nya, kita ulang lagi di round kedua. Kita subbyte, shift row, mix column, add round key sampai yang ke round yang 9. Sampai kita ke round yang 9, kita sudah dapat add round key-nya. Di final round-nya cukup hanya subbyte
subbyte seperti teknik tadi, shift row. Dan yang terakhir adalah add round key. Kita tidak perlu mengubahnya menjadi, kita tidak perlu menambahkan mix column-nya lagi. Cukup dari shift row langsung ke add round key. Setelah kita dapat ini, ya sudah, tinggal kita susun dalam bentuk heksa. Setelah itu, kita ubah ke dalam desimal. Setelah ubah ke dalam desimal, kita ubah ASCII-nya dalam karakter. Setelah kita ubah ASCII-nya ke dalam karakter, maka kita bisa sudah mendapatkan ciphertext-nya. Dan ciphertext inilah akan kita siap untuk kita kirim ke pengirim pesan. Begitu saja tentang enkripsinya dari teknik algoritma Rizandel atau algoritma. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita sudah mendapatkan ciphertext dari si pengirim pesan, maka kita akan ubah kembali ke dalam plaintext sehingga kita bisa mengerti pesan yang dimaksud dari si pengirim pesan. Caranya sebenarnya hampir sama dengan enkripsinya karena ini bersifat kriptografi simetris. Jadi teknik enkripsi dengan teknik dekripsi itu hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Di mana kita menggunakan ini. Kita pertama menggunakan ini. Kita pertama add round key-nya dulu, inverse add round key-nya dulu. Berarti inverse add round key. Inverse add round key berarti kita menggunakan key yang add round key-nya yang tadi kalau kita dipakai di bagian enkripsi itu adalah bagian yang final round. Add round key yang final round, kotak tadi yang sebelumnya ini saya tunjukkan ini, kita pakai kalau di dekripsi kita pakai yang pertama ini ya. Setelah kita round key, maka kita akan melakukan shift row. Shift row-nya ya seperti yang tadi lah, seperti di bagian enkripsi. Selanjutnya adalah inverse subbyte. Kita masukkan ke dalam tabelnya itu, tadi kita dapat hasilnya, baru kita add round key, baru kita masukkan ke mix column. Oke, sama round yang kedua, setelah kita dapat hasil dari mix column, kita masukkan dalam, kita shift row lagi, kita subbyte lagi, kita add round key lagi, kita mix column lagi, sampai yang round ke 9. Dan di final round, seperti biasa, final round itu tidak ada inverse mix column. Tidak ada inverse mix column. Tidak ada mix column. Oke, setelah kita dapatkan, kita ubah lagi ke dalam heksanya, kita ubah ke dalam, kita bentuk sudah susun panjang, baru kita susun dalam, kita ubah ke dalam desimal. Setelah ubah ke dalam desimal, kita secara ASCII memindahkannya ke dalam sehingga menjadi plain text. Untuk teknik-tekniknya sebenarnya sama saja, shift row itu gimana, subbyte itu gimana, add round key itu gimana, mix column itu gimana. Jadi sebenarnya caranya sama, cuma dibalikkan saja. Penggunaan key yang 10 di bagian enkripsi kita pakai untuk yang pertama di bagian deskripsi. Yang ke-9 kita pakai kedua, begitu saja. Halo, perkenalkan nama saya Stefan Mati, mahasiswa Mikroskill semester 4, jurusan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi langsung algoritma Ringjael atau yang kita kenal dengan AES. Dan sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan teori singkatnya ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu sedikit tentang proses maupun cara kerja dari algoritma tersebut. Jadi hari ini saya akan langsung saja melakukan menjelaskan kode pemrogramannya tersebut. Oke, jadi dalam AES itu sendiri biasanya ya kita terdiri dari 3 proses yang besar ataupun proses yang biasa kita jalankan. Yang pertama, sebelum kita melakukan enkripsi, pastinya kita akan melakukan key scheduler ataupun proses pembentukan kunci. Jadi dalam kode saya kali ini, saya ada membuat 1, 2, 3, 4, 5 file. Saya ada membagi menjadi 5 file sehingga file tersebut tidak menjadi panjang dan lebih mudah dibaca. Oke. Namun sebelum saya masuk ke dalam key scheduler, saya ingin men-share sedikit ya. Jadi kode program ini bagi teman-teman yang berminat, yang kira-kira ingin untuk melanjutkan ataupun mengembangkannya kembali, ataupun ingin hanya membaca programnya, silakan kunjungi di GitHub ya. Ini sudah saya push di GitHub Bracemaster
Dan kode ini bisa diakses oleh setiap orang yang pastinya memiliki akun GitHub. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke key scheduler. Jadi pada ALS 128 bit kita membutuhkan 16 karakter masukan kunci. Jadi di sini saya ada melakukan mendeklarasi sebuah variabel yaitu input keys sebagai kunci inputan kita, yaitu tugas crypto SCC18. Jadi program saya ini dibuatnya berdasarkan pemahaman dan juga penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Jadi saya akan menggunakan contoh yang sama bersama teman. Oke. Jadi pada proses yang pertama ini ada sebuah function ya, sebuah fungsi yang mereturn array. Jadi di sini saya melakukan inisialisasi round key yang ke 0. Jadi di ALS untuk yang 128 bit kita akan melakukan putaran sebanyak 10 kali dan ada satu putaran yang pertama untuk inisialisasi kunci tersebut. Oke. Jadi ketika kode kita dijalankan, ini abaikan dulu ya, karena ini hanya untuk sekedar inputan saja. Oke, kita langsung ke sini. Kita akan memulai proses round yang ke-0 atau round yang pertama. Yaitu saya memanggil init round. Init round ini adalah sebuah fungsi yang berfungsi untuk mereturn nilai heksadesimal dari inputan yang kita masukkan. Jadi contohnya kita akan masukkan tugas crypto SCC18. Jadi saya akan melakukan perulangan sebanyak panjang dari inputan saya. Nah, contohnya ini ada 16 karakter, berarti dia akan mengulang sebanyak 16 kali. Jadi di sini saya ada membagi mereka menjadi 4 bagian ataupun 4 kolom, 4 baris lah ya. Jadi setiap baris itu nanti terdiri dari 4 elemen. Jadi setiap elemen itu nanti akan saya convert. Nah, kita bisa lihat ini ada fungsi convert char to hex. Jadi setiap kali perulangan maka kita akan memperoleh satu buah karakter. Jadi karakter T ini akan saya masukkan ke dalam array kolom ini dan nanti T U G A akan saya masukkan ke dalam kolom. Oke. Ketika saya melakukan convert char to hex dari inputan yang ke keys ini. Jadi contohnya T. T akan saya masukkan ke dalam fungsi ini. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mengubah karakter T tersebut menjadi angka heksadesimal langsung ya. Oke. Jadi ketika sudah mengkonvert menjadi angka heksadesimal, maka saya akan melakukan append, masukkan ke dalam kolom. Jadi setelah kolom ini sudah penuh, oke, ada 4 ya, berarti ada 4 ini. Setelah kolomnya kita isi, maka kolom tersebut akan kita balikkan lagi ke array tersebut. Oke. Setelah kita menyusun baris kunci dengan urutan kolom dan baris, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Buka Excel terlebih dahulu. Oke. Jadi pada proses pembentukan kunci tersebut, ini mirip dengan tugas Excel yang diberikan. Oke. Jadi tahapan tadi itu adalah tahapan untuk mendapatkan nilai dari heksadesimal masing-masing. Kemudian saya append ke dalam array. Jadi setiap ada 4 ini, saya append dalam array. Setiap ada 4, saya append dalam array. Jadi akan membentuk kolom-kolom yang seperti ini dalam perulangan itu. Oke. Saya harap teman-teman mengerti. Oke, kita lanjutkan. Setelah round 0 yang telah kita lakukan, ini kita telah membentuk kunci-kunci tersebut. Maka kita simpan round 0 ini ke dalam sebuah array. Ya.
Jadi kita simpan nilai ini karena nantinya akan kita gunakan kembali untuk proses enkripsi. Ya, oke. Jadi dalam putaran pertama, yaitu kita lihat kodenya. Oke, kita akan memulai round pertama sampai dengan round yang ke-10. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, yang tadi jelaskan, kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali karena kita menggunakan AES 128 bit. Oke. Inisialisasi pertama, W sama dengan 3. W sama dengan 3 ini apa? Supaya untuk menandakan sebuah titik di mana tadinya kan sebelumnya saya sudah mengisi W di mana saya sudah mengisi input key tersebut ke dalam keys. Bentar ya, saya sudah masukkan input keys tersebut ke dalam keys. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita mulai dari W sama dengan 3 untuk inisialisasi awal saja. Kenapa W sama dengan 3? Karena kita anggap saja kita memiliki kursor ya. Jadi awalnya kita udah isi 0, isi 1, isi 2, isi 3. Jadi kunci awal kita adalah 3. Jadi nanti untuk kunci selanjutnya kita cuma tambah 1, tambah 1, tambah 1 untuk mengisi setiap kolom tersebut. Itu fungsi dari W tersebut. Oke, kita akan melakukan round sebanyak 10 kali dalam kode ini. Oke. Jadi dalam 10 kali round itu kita akan melakukan 4 kali. Ya, ini kan ada 4 kan? Kita ada melakukan 4 proses di sini. Jadi saya akan melakukan cek, saya akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali, inisialisasi kolom, dan di sini kita lihat ada case khusus ya. Untuk ronde yang pertama ini, oke, untuk ronde yang pertama dan baris kolom pertama, dia memiliki kasus yang khusus, yaitu pertama dia harus di-rotate 1 kali. Contohnya seperti ini kan 43, 43, 31, 38, maka di-rotate sekali jadi 43, 31, 38, dan 43. Jadi dalam kode saya, sama, kita akan melakukan sebuah fungsi left rotate, yaitu kita memutar ke kiri. Oke, sebanyak di sini apa yang ingin kita putar dan sebanyak berapa. Jadi hasil dari left rotate ini akan saya simpan ke dalam kolom. Coba kita lihat left rotate apa. Oke. Di left rotate ini saya akan mengambil, contohnya tadi array saya copy ya. Saya ada copy arraynya. Saya mengambil sebanyak yang n. Jadi sebanyak yang dia mau putar. Contohnya dia mau putar 1 aja, ya kita ambil 1 dari belakang aja, kita nanti tambahkan di depan seperti itu. Jadi arraynya itu berputar. Contohnya di sini 43 itu kan di depan ya. Jadi kalau saya mau ambil 1 aja, nanti 43 ini saya ambil, saya simpan ke dalam temp, baru sisanya itu saya majukan 1 langkah. Jadi 43, 31, 38, dan 43 tersebut terakhir saya append ke belakangnya. Jadi menjadi 43, 31, 38, 43. Oke. Ini fungsi dari left rotate ini. Kemudian kita lanjut. Setelah kita merotasi 1 kali ya dari tadi, maka kita akan lanjut ke dalam mensubstitusikan ke subbyte box. Nah, dia akan mencari 43 heksadesimal ya. Itu nilainya itu adalah 1A. Jadi bagaimana saya tahu subbox ini? Ya, kita bisa lihat pada fungsi subbyte box ini. Kita lihat ya. Saya ada memanggil xbox. Jadi xbox ini adalah nilai yang telah saya tentukan sebelumnya. Ya, nilai yang sudah saya hardcode-kan ke dalam, sehingga mempermudah kita dalam mencari nilai xbox tersebut. Jadi dalam file table ini, saya ada menyimpan nilai dari xbox-nya, nilai dari xbox inverse-nya yang akan kita gunakan ketika dekripsi, dan nilai dari rcon. Ini nanti akan kita gunakan di pembentukan kunci proses yang pertama, dan nilai mix column dan nilai mix column inverse. Jadi setiap yang ada inverse itu untuk dekripsi, dan yang ada inverse ya kita pakai untuk
enkripsi. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah sub byte box dengan masing-masing, ya, kita lihat. Di sini saya melakukan perulangan sebanyak panjang dari array-nya itu. Jadi ketika sini ada 4 ya, maka saya lakukan perulangan sebanyak 4 kali. Jadi masing-masing dari elemen dari array tersebut, ya, saya masukkan dan di-convert menjadi hexadesimal. Oke, hexadesimal. Dan saya mencari berdasarkan nilai desimal dari elemen dari array tersebut. Jadi expo ini jadi kalau kita biasanya di sini 43. Berarti kan kita mencari 4 dan 3. Baris keempat, kolom ke-3. Jadi di sini dalam tabel ini maka 43 itu di 43 hexadesimal kita konversi dulu menjadi 43 desimal ya. Dari hexadesimal kita akan konversi ke desimal terlebih dahulu. Jadi nilai desimal tersebut nanti akan menandakan posisi dari Xbox yang akan kita pakai. Oke, kita lanjut. Setelah kita selesai mensubstitusikan ke dalam Xbox, maka kita akan melakukan operasi sort dengan rcon. Jadi rcon ini dia ambilnya berdasarkan kolom juga, ya. Oke. Jadi di sini saya ada membuat sebuah fungsi custom yaitu sort, ya. Jadi fungsi custom ini menerima inputan A dan B. Nah, ini ada generate rcon lagi. Jadi fungsi generate rcon ini untuk apa? Ya untuk mengambil nilai rcon pada ronde tertentu, ya. Pada ronde ini saya membutuhkan rcon yang ke-1. Pada ronde kedua, saya membutuhkan rcon pada ronde yang kedua. Jadi nilainya beda. Jadi cara untuk mendapatkan nilai yang berbeda tersebut adalah dengan melakukan generate rcon. Jadi saya bisa memperoleh rcon pada ronde tersebut. Oke. Jadi setelah melakukan operasi sort, ya kita lihat dulu sort itu ya fungsinya sangat sederhana sekali. Saya akan melakukan perulangan karena yang saya berikan itu adalah sebuah kolom, maka kolom tersebut harus dilakukan perulangan. Kalau ada 4, berarti saya harus melakukan perulangan sebanyak 4 kali, baru disortkan masing-masing dengan rconnya sendiri. Oke, baru kita lanjutkan lagi. Setelah kita melakukan sort dengan generate rconnya, maka kita akan melakukan sort kembali dengan nilai dari W yang ke 0. Oke, nilai dari W yang ke 0. Nah, inilah fungsi W berguna ya. Karena kita mau tahu W yang ke 0 itu berapa. Jadi kita harus kurang dengan W kurang 3. Jadi kita akan mendapatkan W yang ke 0 pada perulangan yang ke 0 ataupun ronde yang pertama. Jadi setelah kita memperoleh nilai ini, kita masukkan ke dalam kolom. Jadi setelah kita memperoleh kolom, maka kita telah mendapatkan ini 4FB267B. Kita di sini ya. Kita sudah dapatkan, kita append ke dalam case. Jadi sekarang nilai case kita sudah ada 5 buah nilai. Oke? Setelah kita append. Oke. J pertama selesai. Ke sini. Maka ini tidak dijalankan. Kita langsung ke W tambah 1. Jadi sekarang nilai W-nya itu adalah 4. Oke. W 4. J tambah 1, berarti J menjadi 1. J sama dengan 1? Tidak. Maka ini tidak kita jalankan lagi, karena ini hanya proses yang dijalankan ketika ya proses yang pertama. Karena dia setiap kolom kan ada prosesnya. Proses yang pertama baru menjalankan ini. Sisanya hanya melakukan sort dengan W yang sebelumnya. Oke? W kurang 3 kali ya. Jadi kita akan melakukan copy dulu. Kenapa di copy? Karena
ada sebuah konsep di mana ketika saya append masuk, ya, ketika saya langsung kolom sama dengan keysway, maka ketika kolom ini saya ubah, maka nilai keysway ini juga akan berubah. Jadi ketika copy, maka kita hanya mengambil nilainya, kita masukkan nilai baru, ya, nilai baru kita masukkan ke dalam kolom, sehingga kolom dan keysway ini nggak ada hubungannya, sehingga kita pakai copy. Setelah kita mendapatkan nilainya, oke, nilai keys yang ke W berarti keys yang sebelumnya, kita akan sortkan nilai keys yang sebelumnya dengan nilai keys yang dikurang 3. Sekarang W-nya kan sudah 4. 4 dikurang 3 berarti 1. Maka kita akan melakukan sort antara nilai W yang keempat dengan W yang ke-1. Sama, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi perulangan ini akan dilakukan sampai sebanyak 4 kali. Ya. Jadi sampai J-nya sama dengan 3, maka kita keluar dan I ditambah 1. Dan demikian juga seterusnya. Nah, setelah proses ini selesai, kita akan memperoleh kunci. Ayo, kita tes dulu, jalankan. Oke. Ini kunci yang kita peroleh. Nah, kita bandingkan dengan hasil di Excel. Kita lihat hasil akhirnya saja, karena banyak sekali, ya, ini yang kalau mau dilihat. Oke. Yang terakhir itu adalah 3E210F dan CC. 14, 18, AC 50. Kita cek. 14, 18, AC 50. 3E210F X CC. Jadi nilai heksadesimal yang kita mau bacanya dengan baca 2 digit yang di belakang ini. Ini nilai heksadesimalnya dalam Python. Oke? Sudah sama. Jadi di generator kita ini aman. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kunci kita peroleh, maka saya sudah bisa menggunakan variabel keys ini. Ya, saya sudah bisa menggunakan variabel keys ini untuk proses enkripsi dan dekripsi. Namun berbeda antara enkripsi dan dekripsi, karena ketika kita ingin mendekripsi, maka saya membutuhkan sebuah keys inverse ataupun kebalikan dari key-nya. Itu nanti kita akan jelaskan. Oke, kita lanjut ke enkripsi. Oke. Jadi kita ada sebuah plain text, ya, yang ingin kita enkripsi, yang ingin kita simpan kerahasiaannya, yaitu kriptografi kurang 128. Oke, sama halnya dengan pembentukan kunci. Proses pertama yang akan kita lakukan adalah mengkonversi karakter menjadi nilai heksadesimal, ya. Jadi di sini sama halnya saja dengan yang tadi, ya. Kita melakukan perulangan sebanyak panjang dari plain text tersebut, baru masing-masing dari plain text tersebut kita konversikan, ya. Maksudnya C berapa, R berapa, Y berapa, dan seterusnya. Setelah kita konversi, kita masukkan ke dalam ARR. Jadi ARR ini nanti kita simpan ke dalam ciphertext sementara, ya, karena dengan ciphertext ini akan kita gunakan. Oke. Untuk kuncinya sendiri, kita akan menggunakan kunci dari, tadi kita lihat, 0 sampai 43. Oke. Jadi inisialisasi awalnya adalah W sama dengan 0. Oke, kita akan melakukan perulangan sebanyak 11 kali. Mengapa 11 kali? Karena 10 ronde untuk proses dan 1 ronde untuk add round key yang pertama kalinya. Jadi untuk add round key seperti ini, untuk ronde yang pertama yang ke 0, kita hanya melakukan proses add round key, menambah kunci ronde. Oke, ini. Jadi kita sortkan antara 43 dengan 54. Cara kerjanya sama dengan pemrograman.
saya akan melakukan perulangan sebanyak panjang dari keys yang ke W sekarang ini. Harusnya 4 lah ya. Keys yang ke 0 ya berarti ada 4 panjangnya. Baru kita melakukan perulangan lagi K sebanyak ciphertext yang ke W, ciphertext yang ke 0. Jadi ciphertext yang ke 0 itu terdiri dari CRYP ya, CRYP yang sudah kita konversikan ke heksadesimal. Jadi setelah kita konversikan ke heksadesimal, maka masing-masing dari ciphertext tadi CRYP itu kita sortkan dengan nilai W K yang ke keys. Oke, keys yang ke WK. Oke, keys yang ke 0 dan yang ke 0. Kalau sama-sama 0 ya. Berarti ciphertext yang ke 00 C ya. Kita lakukan operasi sort dengan keys yang ke 00. Keys yang ke 00 itu berarti 54. Jadi kita lakukan sort antara 43 dengan 54. Demikian ini perulangannya kita lakukan sampai ini 4 kali, tambah ini kali ini 4 kali, berarti ada 16 kali perulangan. Oke. Ini untuk khusus hanya untuk ronde yang pertama. Oke. Kita lanjutkan untuk ronde yang selanjutnya. Di sini ada ronde yang ke-10. Karena ada fungsi khusus atau ada percabangan khusus di perulangan ke-10 karena di setiap ronde kita akan melakukan mid column. Kita bisa lihat seperti yang teman saya sudah jelaskan ya, dari setiap ronde itu kita akan melakukan subbyte box, shift rows, mid column, dan add round key. Ini untuk setiap ronde, mulai dari ronde 1 sampai ke ronde yang ke-9. Untuk final round kita hanya melakukan subbyte box, shift row, dan juga round key, jadi nggak ada mix column lagi. Oke, kita lanjut. Pertama adalah kita bukan subbyte box ya. Ini untuk round yang pertama sampai round yang ke-9. Oke, jadi saya melakukan perulangan banyak 4 kali dari ciphertext. Jadi setiap perulangan itu saya akan melakukan substitusi ke subbyte box tersebut. Jadi ketika sudah selesai, maka saya masukkan kembali ke ciphertext yang ke J tersebut. Kemudian ciphertext tersebut saya shift rows-kan. Shift row berarti kan untuk yang baris pertama tidak ada pergeseran ya, baris kedua kita geser 1 kali, baris ketiga, baris kedua kita geser 2 kali, dan baris ketiga, baris keempat kita geser 3 kali. Nah, ini kita geser 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi secara kode, saya melakukan perulangan sepanjang array yang dimasukkan tadi, ya, dan kemudian melakukan perulangan lagi sepanjang nilai dari array tadi, ya. Jadi ada 16 kali. Jadi ketika J-nya 0, maka saya langsung append aja, karena J0 itu ya baris yang pertama, ya, baris yang pertama. Ini J yang ke 0. Jadi J yang ke 0 itu nggak perlu diapa-apain, ya udah kita masukkan aja gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah J yang ke 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Baris yang pertama, 1, 2, dan 3. Jadi ketika baris pertama, tentunya 0 ya, kita pada saat perulangan yang pertama, baris pertama, berarti 0, 1. Nanti kan J5. 0, 1, J5. Kita modulus dengan 4, maka kita mendapatkan nilai dari C5 berapa tadi? Oke, jadi ini I tambah J. I-nya 0, J-nya 1. 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1.
Jadi kita modulus dengan 4, maka kita mendapatkan 1. Maka nilai ke 1, 0, kita append, masuk dulu terlebih dahulu ke T. 1 yang ke 0 itu apa? 1 yang ke 0 kita masukkan ke dalam T. Dan demikian juga seterusnya sampai semua nilai ini kita masukkan ke dalam T tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam D untuk membentuk baris dan kolom yang kita inginkan kembali. Oke, setelah semuanya kita masukkan, kita kembali ke encryption. Oke, kita akan melakukan mix columns. Ya. Columns, kita kasih lagi ciphertextnya. Mix column mungkin agak panjang ya. Oke, kita akan melakukan pengulangan sebanyak 16 kali dan 4 kali dan 4 kali. Oke. Di sini saya sudah melakukan pengecekan. Ketika I di modulus 4 sama dengan 0, maka P sama dengan I. P nilai awalnya 0. Ini untuk menandakan saja ketika saya ingin melakukan pemilihan terhadap nilai dari mix column tersebut. Jadi mix column kan sudah kita tentukan nilainya. 0, 1, dan seterusnya. Jadi untuk menemukan nilai 0, 0 ya, untuk mendapatkan 07 ini, maka kita harus melakukan perkalian antara kolom yang ke 0 dengan baris yang ke 0 atau kolom yang pertama dengan baris yang pertama. Jadi secara kode seperti ini, dan kita akan menggunakan sebuah fungsi Galois-Build ataupun perkalian Galois-Build untuk memperoleh sebuah batasan nilai ya, yang akan memberikan kita sebuah nilai yang akan kita sortkan dengan nilai T yang sebelumnya. Oke. Jadi ini dikali dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini, ditambah ini, dikali dengan ini, maka kita akan mendapatkan nilai 07. Sama halnya di pemrograman. Oke, jadi proses selanjutnya ini adalah hanya untuk membentuk baris dan kolom. Karena pada saat di sini, saya hanya membuat sebuah array satu dimensi. Jadi supaya mempermudah untuk proses yang selanjutnya, maka kita harus mengkonversinya ke dalam array 2 dimensi. Oke, ini dalam proses untuk mengkonversi dari array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi untuk mempermudah proses selanjutnya. Oke, lanjut. Setelah mix column selesai, maka saya akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali, 16 kali terhadap ciphertext ini untuk add round keys-nya, untuk menambahkan keys yang untuk ronde yang pertama. Tadi J kan sudah yang pertama kan? Yuk. Jadi untuk keys yang pertama, ya kita gunakan untuk ronde yang pertama, ronde kedua menggunakan keys yang kedua, demikian juga seterusnya. Hingga proses tersebut selesai sampai ke ronde yang ke-9. Setelah I sama dengan 10, maka itu sudah menandakan itu ronde yang ke-10. Kita tidak melakukan sama sih prosesnya, tapi kita tidak melakukan mix column lagi. Setelah shift 0, kita langsung saja menambahkan add round keys. Sama seperti yang di Excel ya. Oke. Setelah masuk black box, kita langsung shift rows dan kemudian add round keys. Setelah add round keys pada ronde ke-10 selesai, maka kita akan memperoleh keys
untuk sini. Maka kita akan memperoleh keys ya. Hypertext yang akan kita kirimkan ke jaringan yang tidak aman. Oke. Di sini hanya untuk menampilkan hasil dari proses confusion kita ya. Proses enkripsi kita. Ini saya coba jalankan ya. Oke, berhubung ya di Python ada yang karena kita menggunakan range yang lebih besar ya, menggunakan hexadesimal, jadi ada nilai tertentu yang melebihi batas Unicode ya. Jadi dia butuh yang namanya OTF. Jadi tidak mendukung. Jadi ada beberapa karakter yang tidak muncul di sini. Jadi untuk yang enkripsi nanti saya langsung menggunakan inputan dari hasil enkripsi tersebut. Nah, kalau dilihat hasil enkripsi tersebut nilainya hexadesimal semua. Jadi dari situ kita langsung melakukan dekripsi. Dan demikian untuk enkripsi. Kita lanjut ke dekripsi. Jadi pada proses dekripsi sendiri kita akan melakukan inverse ya. Tiap langkah itu ada inverse-nya. Karena kita sudah maju ya, maka kita akan melakukan mundur pada saat ini. Oke, untuk melakukan dekripsi terhadap ciphertext tersebut. Nah, inilah tadi ciphertext yang kita dapatkan, kita peroleh dari plaintext kriptografi 128. Oke, ini sama. Jadi ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menggeser ya. Contohnya tadi kunci yang ke 0 itu untuk ronde yang ke 0. Jadi sekarang untuk dekripsi, maka kunci yang ke 0 itu untuk kunci yang ronde yang ke 10 dari dekripsi. Jadi kebalikannya. Jadi untuk melakukan ronde yang ke 0, maka kita membutuhkan kunci yang ke berapa tadi? Untuk ronde yang ke 0, maka kita membuat kunci yang ke-40 dari kunci yang setelah kita simpan ke dalam variabel keys tersebut. Dan setelah kita balik semua, kita melakukan append, masukkan ke dalam inputan kita, yaitu kita akan hasilkan plaintext sementara. Jadi masing-masing dari ini kita konversikan dia dari char ke hexadesimal. Oke, konversi nilai awal W sama dengan 0. Sama saja seperti enkripsi ya. Semuanya yang nilai yang kita pakai hanya nilai dari inverse-nya. Contohnya, keys, kita memakai keys yang di inverse, yang sudah dibalik sebelumnya. Dan untuk shift rows, maka kita akan melakukan, tadi kita geser ke kiri, ini kita geser ke kanan kembali. Sehingga kalau kita proses 2 kali ke kiri, maka kita kembalikan lagi 2 kali ke kanan. Seperti itu. Oke. Dan sama juga inverse box. Inverse dari box S-box ya, hanya melakukan substitusi terhadap S-box inverse ya, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, inverse tersebut. Oke. Jadi proses enkripsi dan dekripsi itu sama. Jadi hanya berbeda dari langkah-langkahnya saja. Jadi ketika proses enkripsi telah selesai, maka dekripsi itu hanya kebalikannya saja. Sehingga kita hanya melakukan inverse dari proses yang pernah kita lakukan di enkripsi. Jadi kalau teman-teman baca, ini kodenya semua rata-rata sama antara enkripsi dan dekripsi, hanya nilai perbandingannya yang berbeda. Itu kita bandingkan dengan nilai inverse-nya untuk memperoleh nilai awalnya. Oke.
Di ini plain text ya. Menjalankan, maka kita akan memperoleh kriptografi 128 dari hypertext yang kita masukkan tadi. Ini kan hypertext yang kita hasilkan pada proses enkripsi, maka akan kita masukkan dan kita lakukan proses enkripsi dengan menggunakan kunci inverse, hashbox inverse, dan juga ada this column inverse. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah plain text kembali. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai implementasi langsung dalam bahasa pemrograman Python, algoritma dari Ringtail atau yang dipanggil AES ya, Advanced Encryption System, yang masih banyak, yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberikan komentar, silahkan komentar di video tersebut ya. Kami membuka peluang kepada teman-teman yang ingin mengembangkan lebih lanjut ataupun hanya sekedar untuk membaca kode tersebut, untuk mempelajari kode tersebut. Jadi kode tersebut bisa kita peroleh di GitHub yang telah saya post. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada dua teman saya yang sudah menjelaskan teori tentang AES ini, mulai dari penjadwalan kunci untuk memperoleh kunci untuk setiap round sampai ke proses enkripsi dan dekripsi. Jadi implementasi tersebut langsung bisa kita terapkan berdasarkan algoritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga video kami ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Saya harap kita tetap belajar dan terus mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi.